Jadilah pendengar yang baik. Saya tumbuh dewasa dengan keyakinan bahwa saya adalah pendengar yang baik. Dan walaupun saya telah menjadi seorang pendengar yang lebih baik dari 10 tahun yang lalu, saya harus mengakui bahwa saya hanyalah seorang pendengar yang biasa-biasa saja. Mendengarkan dengan efektif lebih dari sekedar menghindari melakukan kebiasaan buruk menginterupsi pembicaraan seseorang atau menghentikan kata-katanya. Sebenarnya akan lebih memuaskan bila kita mendengarkan seluruh pikiran seseorang daripada menanti dengan tak sabar giliran kita untuk meresponnya. Dalam beberapa segi, kegagalan kita untuk menjadi pendengar yang baik merupakan cerminan cara hidup kita. Kita sering memperlakukan suatu komunikasi seolah-olah sedang melakukan perlombaan, seolah-olah tujuan kita adalah tak memberi jeda waktu antara kesimpulan pembicaraan orang yang kita ajak bicara dengan awal kalimat kita sendiri. Istri saya dan saya baru-baru ini berada di sebuah kafe untuk menikmati santap siang dan diam-diam mendengarkan pembicaraan pasangan di dekat meja kami. Kelihatannya sih tak ada yang benar-benar mau mendengarkan lawan bicara. Mereka saling memotong pembicaraan pasangan. Kemudian saya bertanya kepada istri saya, apakah saya masih melakukan hal yang sama? Dengan senyum mengembang di wajahnya, ia menjawab, ya, tapi jarang sekali. Memperlambat respons yang akan menjadikan kita seorang pendengar yang lebih baik akan membantu kita menjadi orang yang lebih tentram. Ini akan menghilangkan tekanan dalam diri. Bila dipikir-pikir, kita akan merasa butuh jumlah besar energi yang sangat membuat stres bila kita ingin cepat-cepat bangkit dari bangku kita, mencari tahu apa yang orang di depan kita atau di ujung telepon ingin katakan sehingga kita dapat melancarkan serangan balasan. Tetapi bila kita menunggu orang yang berkomunikasi dengan kita menyelesaikan perkataannya dan sekedar mendengarkan dengan penuh minat apa yang diucapkannya, kita akan merasakan bahwa tekanan yang kita rasakan menghilang. Kita akan segera merasa santai, begitu juga lawan bicara kita. Mereka akan merasa aman, memperlambat respons mereka sendiri karena mereka tidak akan merasa sedang berkompetisi dengan kita. Menjadi seorang pendengar yang baik tidak hanya akan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hubungan kita. Setiap orang senang berbicara dengan orang yang benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Hidup adalah ujian, hidup hanyalah ujian. Salah satu poster favorit saya berbunyi, hidup adalah ujian, hidup hanyalah ujian. Seandainya hidup ini nyata, kita tentu sudah tahu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Setiap kali saya memikirkan kebijakan yang sedikit humor ini, saya mengingatkan diri saya untuk tidak memandang hidup ini terlalu serius. Bila kita melihat hidup ini dan tantangan-tantangannya sebagai ujian atau serangkaian ujian, kita mulai melihat tiap masalah yang kita hadapi sebagai kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk menghadapi tantangan. Entah kita dibanjiri masalah, tanggung jawab, atau bahkan hambatan yang tak dapat diatasi. Bila memandangnya sebagai ujian, kita akan selalu memiliki kesempatan untuk sukses. Dalam artian, kita akan mengatasi apa yang menantang. Di sisi lain, bila kita melihat tiap masalah baru yang kita hadapi sebagai pertempuran yang harus dibenangkan untuk mempertahankan hidup, kita mungkin sedang berada dalam perjalanan mendaki pegunungan terjal. Satu-satunya saat kita merasa bahagia adalah bila semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita dan semua tahu betapa jarang saat-saat seperti ini terjadi. Sebagai eksperimen, lihatlah apakah Anda dapat menerapkan gagasan ini pada hal-hal yang terpaksa harus Anda tangani. Mungkin kita sedang menghadapi anak remaja kita yang sulit diatur atau seseorang atasan yang terlalu banyak menuntut. Lihatlah apakah Anda dapat mendefinisikan kembali masalah yang Anda hadapi dari menganggapnya sebagai masalah menjadi menganggapnya sebagai ujian. Daripada berkutat dengan masalah itu, lihatlah apa yang dapat kita pelajari darinya. Tanyailah diri Anda, mengapa ada masalah seperti ini dalam hidupku? Apa artinya dan apa yang harus dilibatkan untuk mengatasinya? Mungkinkah aku melihat masalah ini dengan cara yang berbeda? Bisakah aku menganggapnya sebagai ujian atau semacam itu? Bila mempraktikkan strategi ini, Anda mungkin akan kaget akan respon Anda yang berubah. Sebagai contoh, saya biasanya selalu berkutat dengan masalah persepsi bahwa saya tak punya cukup waktu. Saya repot kesana kemari untuk membereskan segala sesuatu. Saya menyalahkan jadwal saya, keluarga, keadaan, dan sebagainya yang saya pikir berkontribusi atas nasib buruk saya. Lalu, itu terjadi pada saya. Bila saya ingin bahagia, tujuan saya tak perlu sampai mengatur kehidupan saya sehingga saya punya lebih banyak waktu.
tetapi lebih pada untuk melihat apakah saya dapat mencapai suatu titik ketika saya tetap merasa baik-baik saja bila tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang saya pikir harus saya selesaikan. Dengan kata lain, tantangan nyata saya adalah melihat perjuangan saya sebagai ujian. Melihat masalah sebagai ujian sangatlah membantu saya untuk mengatasi salah satu frustasi pribadi saya yang terbesar. Saya masih tetap berjuang sampai sekarang dan seterusnya untuk mengatasi perasaan kekurangan waktu saya, tetapi jauh berkurang dibanding sebelumnya. Saya sekarang jauh lebih bisa menerima segala sesuatu sebagaimana adanya.